Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Beristimewa kepada seluruh peserta yang mengikuti materi ini. Izinkan saya membawakan sebuah materi yang berjudul aplikasi rohani melalui alam. Perkenalkan, nama saya Harmon Fikler Dumuharis Lumban Raja, berasal dari daerah Sumatera Kawasan Utara. Saat ini bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi Advent Sudan Nusantara. Dipercayakan menjadi Ketua Bakar Wilayah 3 daerah Sumatera Kawasan Utara untuk mengkoordinir 21 distrik di wilayah ini untuk 2 tahun ke depan. Lalu saya juga sebagai anggota jemaat Islam PTSN di Pematang Siantar, dan tentu saya juga aktif di kepemudaan di jemaat ini. Langsung saja kepada materi. Seorang peneliti yang bernama Luluk Ifatur Rohmah tahun 2016 dalam jurnal Pedagogia meneliti anak 5-6 tahun yang berada atau belajar di luar ruangan versus di dalam ruangan, menyatakan bahwa presentasi kecerdasan naturalis sangat baik dan meningkat dibandingkan dengan anak yang belajar di dalam ruangan. Jadi seorang Luluk Fatur Rohma juga menyatakan ini. Lalu kemudian ada Lilis Widaningsi dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup merupakan pendidikan yang membenarkan siswa didik pada kearifan alam dan lingkungan. Kreativitas, strategi, dan metode akan berkembang melalui pembelajaran dari alam. Melalui belajar dari alam, maka kreativitas seorang anak, strategi, dan metode dalam kehidupan mereka akan berkembang. Begitu luar biasanya. Apa yang akan dipelajari peserta? Nah, yang pertama itu adalah pentingnya alam dalam pengasuhan dan pengembangan karakter Finders. Alam merupakan sumber pengajaran yang penting dalam hubungannya dengan firman Allah. Ini yang pertama, bahwa alam dekat hubungannya dengan firman Allah atau Alkitab itu. Kemudian, ajaran dari alam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu, alam ini memberikan pelajaran yang sangat banyak untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, pelajaran spiritual yang mengarahkan kita kepada pencipta kita, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat membimbing kita untuk lebih dekat berjalan bersama Yesus. Melalui alam, kita dapat belajar untuk berjalan bersama dengan Yesus. Lalu yang keempat, ia dan kehormatan atau rasa hormat kita yang memberikan instruksi alam. Ia dan kehormatan dia memberikan instruksi alam. Tentu melalui belajar dari alam, maka kita memiliki rasa hormat yang tinggi, rasa hormat yang agung kepada pencipta kita, kepada Allah kita itu. Cara mengajar pelajaran yang praktis dan relevan anak-anak dari alam, dan di mana menemukan sumber daya dan alat bantu dalam pembelajaran kelas-kelas kemajuan adventurer dan pathfinder. Kalau kita belajar di alam, lalu mengajarkan anak-anak kita, anak-anak serta kelas kita di alam, ada begitu banyak hal yang kita bisa bawakan, yang kita bisa ajarkan kepada mereka. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang mendekatkan mereka, memperkenalkan Allah itu melalui alam di sekitar mereka. Ya, jadi tak terhingga sebetulnya kalau kita mau membawa pelajaran itu melalui alam. Menurut Education Nature Teaching, alam penting karena ini adalah sebuah instruksi, sebuah sumber instruksi yang tidak pernah gagal. Di samping Alkitab, alam akan menjadi pelajaran besar bagi kita. Ya, Alkitab dan juga alam. Dua ini menjadi buku yang sangat penting dalam pembelajaran kita, dalam kehidupan kita. Ini membantu kita untuk memahami Tuhan di Taman Eden. Adam dan Hawa memperoleh kebijaksanaan dan berkomunikasi dengan Tuhan melalui alam. Ya, di Taman Eden kita belajar. Di awal-awal Alkitab ini ditulis dalam 3 pasal pertama di buku Kejadian memperkenalkan alam kepada kita. Lalu kemudian melalui apa yang ditulis di 3 pasal pertama itu kita bisa mengetahui betapa indahnya alam pertama yang dijadikan oleh Tuhan itu. Lalu kemudian alam mengungkapkan pengetahuan tentang kejahatan. Benar,
bahwa pada akhirnya dari semua keindahan yang ada itu, sekarang ada efek dosa yang kita bisa lihat terhadap dunia kita. Ada begitu banyak kehancuran, kerusakan yang terjadi. Kemudian adalah karakter Tuhan terungkap dalam setiap makhluk hidup yang Dia ciptakan. Keagungan Tuhan itu bisa kita lihat dari indahnya alam yang ada. Begitu luar biasanya keadaan alam yang ada. Pegunungan-pegunungan, besarnya pohon dalam lingkungan kita, lalu terbangnya burung, begitu indahnya warna burung, banyak sekali. Matahari, bulan, langit, dan semuanya itu menggambarkan keagungan karakter Tuhan kita itu. Alam bermanfaat bagi pengembangan karakter dan spiritual anak. Pertama adalah karena itu melalui alam ini bisa mengembangkan rasa ingin tahu seorang anak. Kemudian melalui studi alam bisa memperkuat pikirannya. Lalu kemudian ini juga dapat mereka ini anak-anak ini dapat merasakan karya Tuhan. Lalu kemudian melalui alam ini juga dapat membantu menggambarkan pelajaran Alkitab. Banyak hal yang bisa kita gunakan melalui alam ini untuk mengajarkan kealahan kita itu kepada anak-anak kita. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa studi alam itu juga memperkuat pikiran mereka. Memperkuat pikiran mereka. Mereka lebih tenang dalam pembawaannya ketika belajar banyak mengenai alam. Lalu kemudian rasa ingin tahu mereka itu melalui alam itu kita terjawab dengan baik. Lalu kita hubungkan itu dengan Tuhan kita. Maka semuanya itu menjadi hal yang baik dalam pembelajaran. Ketika kita melihat pergantian musim, kita bisa melihat hujan. Salah satu contohnya itu adalah hujan. Hujan berubah menjadi sinar matahari dan bunga menutup dan membuka. Mereka berbicara tentang kebaikan dan pemulihan Tuhan atau kekuasaan Tuhan. Ya, pergantian semuanya pergantian cuaca. Yang tadinya mendung tiba-tiba menjadi terang. Yang tadinya hujan lebat, lalu kemudian itu menjadi terang saat ini. Cuaca menjadi cerah. Itu menunjukkan keindahan atau maha kuasanya Tuhan kita itu. Lalu kemudian Alkitab membantu menafsirkan misteri alam, yaitu ketika kita melihat duri, onak, dan lalang, Alkitab mengingatkan kita bahwa itu bukanlah disengaja oleh Tuhan. Itu adalah akibat dari dosa. Setan mungkin membawa-bawa itu, seolah-olah itu adalah kesalahan daripada Allah kita untuk semua kerusakan yang terjadi di dunia ini. Tapi sebetulnya tak perlu mempersalahkan orang, mempersalahkan yang lain, oknum yang lain. Jangan apalagi mempersalahkan Tuhan, karena semuanya itulah kesalahan manusia itu. Sehingga dosa yang ditimbulkan oleh manusia itu membawa kerusakan terhadap semuanya. Pada awalnya, semua diciptakan sangat indah oleh Tuhan kita. Tapi pada akhirnya, hanya kerusakan yang ada saat ini. Ya, di mana-mana terjadi kerusakan di alam kita ini. Tapi tentu masih menyisakan keindahan, keagungan Allah kita itu. Masih menyisakan kebaikan Tuhan itu melalui penciptaan alam yang Dia buat. Studi menunjukkan bahwa ketika anak-anak dan anak muda diperbolehkan untuk belajar di luar ruangan, mereka melakukan jauh lebih baik daripada mereka yang hanya belajar di dalam ruangan. Ini suatu studi yang melakukan ini. Kemudian saya coba rangkum ada 5 benda yang bisa kita temukan di alam, yang mudah kita temukan di alam, dan pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita petik darinya. Pertama itulah pohon. Hubungan antara pohon dan manusia atau hewan. Pohon memberi buah, naungan, dan oksigen vital bagi manusia dan hewan. Kemudian apa yang manusia dan hewan ini buat? Mereka itu mengeluarkan karbon dioksida yang penting juga untuk kelangsungan hidup pepohonan. Nah, ini adalah simbiosis mutualisme. Begitu kan, ada ketergantungan yang terjadi antara pohon dengan manusia, ya, ataupun dengan hewan. Kita harus belajar menggunakan sumber daya kita untuk membantu orang lain. Pohon mengeluarkan hal yang baik, lalu kemudian manusia mengeluarkan hal yang baik untuk kelangsungan kehidupan pohon. Nah, saling ketergantungan. Saat terjadi badai yang dahsyat, sebatang pohon tidak tetap kaku, melainkan dia membungkuk dan bergoyang sesuai dengan hembusan angin. Itu beradaptasi dengan perubahan keadaan burung di udara, karena mereka tidak menabur, tidak menuai, tapi berdiri dan fleksibel untuk menghadapi cuaca yang ada. Kemudian ada aliran air. Saat sungai mengalir melewati batu besar yang menghambat aliran, alih-alih berhenti, arus mengubah arahnya dan mengalir ke atas atau di sekitar hambatan. Ya, aliran harus mengalir
agar tidak terkontaminasi dan murni. Aliran yang tergenang umumnya menjadi keruh, ya aliran air. Kalau ada yang menghambat aliran ini, maka dia tidak berhenti begitu saja. Tapi kemudian dia mencari celah yang lain, jalan lain untuk dia terus mengalir. Ya, lalu kemudian air yang mengalirlah air yang tidak terkontaminasi dan murni. Ya, benar itu. Ya, kita belajar survival ya, hidup untuk bertahan hidup di alam. Maka salah satu hal yang air yang kita bisa minum itu adalah air yang mengalir. Begitu kan? Salah satu materi di survival ya, jadi kita belajar Pathfinder ataupun Master Guide. Penerapan hidup, kita perlu terus bekerja secara aktif untuk Kristus, dan atau kita akan menjadi stagnan dan tidak efektif. Ini sama seperti laut mati yang selalu dicontohkan banyak pembicara. Ya. Laut mati itu hanya menerima saja aliran air, aliran terus menerima air terus, tapi dia tidak bisa mengalirkan itu ke tempat lain, sehingga dia beracun dan tidak ada makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Ya, seperti itu juga kehidupan. Jika engkau sudah menerima berkat dari Tuhan, maka alirkan itu, bagikan itu kepada orang lain sehingga engkau bertumbuh, sehingga engkau berguna bagi sesamamu. Kemudian burung, ada karakteristik burung yaitu bangun pagi-pagi untuk berburu cacing, memberi makan anak-anaknya atau membangun sarangnya, kemudian mereka bernyanyi untuk berkomunikasi. Ini bisa kita lihat kalau pagi-pagi ketika kita bisa membuka pintu kita, rumah kita, lalu kita bisa melihat burung. Ya, pagi-pagi itu sekitar setengah enam mereka sudah bangun, lalu ada yang terbang ke sana kemari, hilir mudik untuk mencari makanan, cacing, ya serangga atau apapun yang bisa mereka bawa untuk anak-anak mereka atau untuk diri mereka sendiri. Begitu seharian penuh, sampai sore hari baru mereka kembali lagi bertengger di dalam pohon atau di sarang. Ya, Matius 6 ayat 26 berkata, lihatlah burung-burung di udara, karena mereka tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapa Surgawimu memberi mereka makan. Bukankah kamu lebih berharga dari mereka? Kita bisa bernyanyi atau menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, salah satu contoh yang bisa kita buat itu dalam pembelajaran kita, materi kita ketika kita mengajar itu adalah burung. Ya, burung. Lalu kemudian berikut adalah 5 benda. Pegunungan ya, pegunungan. Pegunungan, salah satu contoh berikutnya itulah pegunungan. Pegunungan sangat indah dalam keindahan dan ukurannya. Kaki gunung mungkin terlihat menakutkan, tetapi dapat dilakukan dengan perencanaan dan persiapan. Ketika kita mendaki, rasanya lelah lebih. Lalu kemudian ketika kita sudah tiba di atas, disuguhkanlah pemandangan yang begitu indah. Ya, sehingga rasa lelah, rasa letih kita itu akhirnya hilang seketika. Nah, Tuhan dapat membantu kita mempersiapkan masa depan dan menghadapi semua tantangan yang datang merintangi jalan kita. Belajar dari pegunungan. Ya, itu juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak peserta kita. Lalu kemudian angsa terbang. Angsa terbang ini sama seperti bangau ini ya. Bangau ketika pagi-pagi dia terbang, dia membentuk huruf V. Tidak peduli badai atau angin keras, angin kencang, dia membentuk V, lalu kemudian dia terbang begitu. Terbang. Nah, ini formasi ini kenapa? Karena itu menghemat energi dan mengurangi hambatan angin. Lalu kemudian bangau atau angsa terbang ini mereka bergiliran berada di depan. Kalau yang di depan sudah lelah, lalu kemudian akan digantikan yang lain. Dia mundur lalu digantikan yang lain. Ya, formasi ini juga memungkinkan mereka untuk menjaga kontak visual satu sama lain sehingga mereka terus berjalan ke arah yang benar. Dalam kehidupan kita, Tuhan menciptakan kita untuk hidup dan bekerja dalam komunitas. Bekerja bersama, menyelesaikan suatu tugas, dan beban itu akan menjadi lebih ringan bagi semua orang daripada bekerja sendiri, stres sendiri. Ya, bekerja sama dapat membantu kita untuk fokus dan terus membuat kemajuan, yaitu belajar dari angsa terbang. Kemudian ini bisa kita lakukan di kelas kita. Ya, salah satu contoh yang saya ambil ini studi kasus tentang orang tua melarang anak-anak berkegiatan di alam karena ada risiko jatuh sakit dan kecelakaan. Ini ada ini. Ada saja ini di jemaat kita masing-masing, di tempat kita mengajar masing-masing. Kalau sudah kita suruh berkumpul untuk bertemu di alam, orang tua melarang anak-anaknya. Terkadang ada hal nyeleneh. Tidak hanya karena ada risiko, aduh,
anak saya perlu tidur siang katanya. Tidur siang. Anak saya perlu ini, dia perlu istirahat, dia perlu ini. Lalu akibat yang ditimbulkan, kegiatan luar ruangan dari klub Adventura dan Pathfinder menjadi tidak ramai sebagaimana diharapkan. Terdapat kebosanan bagi anak-anak karena kegiatan selalu di dalam ruangan. Ya, karena takutnya ada risiko di alam. Bagaimana cara mengatasi ini? Kita mitigasi permasalahan yang terjadi. Pertama itu tentu karena adanya kecemasan dari orang tua. Kecemasan orang tua, lalu kemudian kondisi fisik anak-anak yang mungkin memang rentan terhadap situasi di alam yang tidak menentu karena gangguan cuaca atau hal lainnya. Tentu yang paling mengerti daripada kondisi anak-anak itu adalah orang tua itu sendiri. Tetapi kemudian kita tidak boleh memsalahkan orang tua juga dalam hal ini. Karena uh, kita yang harus mengatasi masalah ini. Potensi solusi yang bisa kita lakukan adalah pertama, memberikan pengarahan kepada orang-orang tua agar mengizinkan anak-anak terlibat atau mengajak orang tua untuk menjadi panitia pelaksana. Ini salah satu solusi yang bisa kita buat. Ajak orang tuanya menjadi panitia pelaksana. Justru akan sangat membantu. Lalu kemudian kita bisa melatih pembina agar tanggap dan cekatan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat. Lalu kemudian rencanakan program ini untuk fun dan edukatif untuk meningkatkan semangat anak-anak kita. Nah, ini adalah potensi solusi yang bisa kita lakukan. Ada 3 hal yang coba kita hadapkan pada saat ini. Ya, arahkan agar orang-orang tuanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan outbound. Lalu kemudian persiapkan para pembina-pembina untuk bisa tanggap terhadap hal-hal yang bersifat darurat ketika kita melakukan kelas-kelas di luar ruangan. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah programnya yang memang fun, lalu edukatif untuk meningkatkan semangat anak-anak sehingga anak-anak itu akan hadir dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, kemudian ini adalah kesimpulan dari materi yang saya bawakan mengenai mendapat manfaat rohani dari alam. Alam merupakan media pembelajaran yang akan meningkatkan kreativitas kita. Sebagai anggota dari Adventura dan Pathfinder Club, maka kita akan terus diperkenalkan kepada alam di sekitar kita. Menurut penelitian, bahwa semua inovasi dan semua hasil kreativitas pada hakikatnya didapat dari alam. Tidak heran juga ya bahwa di Alkitab ditulis pada pasal pertama, ya, memperkenalkan keadaan alam di era pertama dunia dijadikan begitu indah dan begitu agung. Ya, kalau kita membaca di pasal pertama itu, tiga pasal pertama itu di buku Kejadian, rasanya kita pengen ada di situ. Rasanya kita ingin ada di tempat itu, di Taman Eden itu, menyaksikan semuanya, menikmati semua yang Allah suguhkan kepada kita. Ya, kita boleh membaca karakter Sang Pencipta di langit di atas dan di bumi di bawah, memenuhi hati dengan rasa syukur. Setiap saraf dan indera akan merespon ekspresi kasih Allah dalam karyanya yang luar biasa. Nah, ini ditulis dalam Child Guidance halaman 50 oleh Ellen White. Ada assignment yang harus para peserta atau ya para peserta yang telah melihat materi ini harus lakukan. Yang pertama itu adalah assignment-nya itu Tuhan berbicara kepada saya melalui, nah lakukanlah atau kumpulkan 3 buah objek di alam yang menunjukkan bagaimana Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada Anda. Kumpulkan itu, lalu buat itu dalam bentuk paper, ya, dalam bentuk paper, lalu buat objek pertama. Apa nama objeknya? Kemudian ulas dia, kasih ulasan di sana yang menunjukkan kasih Allah kepada Anda. Ulas dia melalui ini saya belajar mengenai kasih Allah kepada saya, lalu kemudian tambahkan atau sertakan ayat-ayat Alkitab. Yang perlu Anda perhatikan adalah objek itu jangan lagi dari materi yang sudah ada ini, tapi objek itu adalah hasil temuan Anda sendiri. Apa hasil temuan yang Anda bisa dapatkan dari alam saat ini? Ya, 3 buah saja, lalu kemudian ulas, dan hasil temuan itu harus hasil temuan Anda sendiri. Itu saja, nanti hasil temuan itu dalam bentuk paper itu, file itu akan Anda upload di website kita di CMT, lalu kemudian kita sebagai instruktur akan mereview, lalu akan mengulas itu, lalu akan tentu kita akan menganalisa, mengevaluasi apa hasil temuan Anda itu. Baik, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, Tuhan kiranya memberkati seluruh peserta CMT ini, peserta di dalam materi ini, sehingga kasih Tuhan itu terus berlaku bagi Anda, dan kemudian Anda akan menjadi terberkati di dalam kehidupan Anda, dan semua yang Anda urus di dalam dunia ini akan lancar-lancar saja. Baik, Tuhan memberkati. Amin.